Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. على الهدي صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjat, pengurus TKM Musala Ar-Rayyan, Bapak, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Allah telah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan kita semua kelak dalam surganya nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, jika ada dirinya, keluarganya yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Yang sempit Allah lapangkan, yang sulit Allah mudahkan. Putra putri, anak cucu yang menuntut ilmu, Allah berikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, yang sangat menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain, cinta dan sayang terhadap umatnya, di mana beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi memiliki doa-doa yang pasti diijabah. Mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa yang pasti diijabah itu, agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Al-Wali, disebut juga Al-Maula, Allah yang maha melindungi. Karena pada hakikatnya kita tidak pernah sesaat pun tanpa perlindungan dari Allah. Dalam terjaga, dalam keadaan tidur, apalagi kita nggak mampu melindungi diri ini. Dalam keadaan terjaga, jangan dikira kita ini bisa minum tanpa pertolongan Allah. Betapa banyak air minum aja nggak tertelan. Mungkin juga pernah kita merasakan di mana air minum tidak tertelan. Penting juga untuk pernah merasakan walaupun sekali gitu. Oh, rupanya saya bisa minum itu karena ditolong sama Allah. Sekedar minum saja gitu. Kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa. Termasuk sekedar duduk ini, nggak bisa duduk tanpa pertolongan Allah.
apalagi sholat subuh berjamaah. Maka al-wali al-maula artinya perlindungan, pertolongan, kemudian perwalian, kedekatan. Wali-wali Allah ini, ya ini insya Allah yang hadir ini wali-wali Allah semua. Wali secara umum. Innallaha waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Tandanya apa kita orang beriman? Idza ya'tadur rajul ilal masjid fashhad annahul mu'min. Orang itu kalau mondar-mandir ke masjid, dengar seruan Allah, panggilan Allah, datang dia, itu tandanya orang yang beriman. Kata Nabi. Jadi dipanggil Allah, datang sholat 5 waktu, mukmin Anda. Kita ini orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang yang beriman. Maka dari sini makna al-wali itu juga dekat. Orang yang dekat dengan Allah. Jadi jangan dikira waliullah itu yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air. Ya itu kadang-kadang ada orang punya karomah seperti itu. Kalau Nabi mukjizat, punya mukjizat, yang itu luar biasa. Di samping ketaatan ada kejadian luar biasa pada diri Nabi. Ketika Nabi Saleh ditanya, memang Allah bisa bikin batu jadi onta. Lalu dengan kekuatan Allah, Nabi Saleh pun minta supaya ini demi untuk mengawal umatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya beriman. Akhirnya Allah tunjukkan dari batu keluar onta. Tapi ini onta mukjizat, jangan disentuh, jangan kamu sakiti. Fadabahuha faqaruha. Ini umatnya nyeleweng, malah bantah, ingkar, disembelih onta itu. Fadamdama alaihim rabbum bidzambihim fasawaha. Fadamdama, akhirnya gempa terjadi. Allah binasakan mereka. Jadi dulu itu kemukjizatan para nabi itu dhahir, hissiyah. Jadi ketika mukjizat dhahir ini kok diingkari, maka adab turun. Maka Nabi ketika diminta untuk menunjukkan mukjizat yang dhahir, Bukit Safa Marwah jadi emas, itu beliau menolak. Umatnya minta, kalau engkau Nabi jadikan Bukit Safa dan Marwah ini sebagai emas. Yang pernah haji umroh tahu Bukit Safa dan Marwah. Jibril nawarin, kalau mau dijadiin emas itu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Khawatir nanti kalau udah jadi emas, umatnya tetap enggak taat, dibinasakan. Maka Nabi milih biarkan itu Bukit Safa tetap batu, tapi Allah berikan kemukjizatan yang lebih agung, yaitu Al-Quran. Dan sampai hari ini betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran mendapatkan hidayah, karena Al-Quran itu hidayah sepanjang masa. Hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Jangan hanya disangka yang mendapat hidayah itu hanya orang-orang yang bertakwa. Yang manusia nggak bertakwa pun ketika dia membaca Al-Quran menggunakan akal pikirannya, hati nuraninya bisa mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab kan sebelumnya tidak beriman, dapat hidayah karena mendengarkan Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia dengarkan dari balik pintu bacaan adiknya Fatimah binti Khattab. Gemetar dia, ini bukan kata-kata manusia ini. Ini bukan kata-kata manusia. Ada getaran di sana. Tapi jauh sebelumnya dia sendiri juga pernah mendengarkan, dan setiap yang dia dengarkan, yang dikatakan dalam hatinya dijawab sama Allah. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Apaan ini? Kayak gini kok kata-kata utusan yang mulia. Dalam hatinya Umar begitu, nyepelein. Ini kan kata-kata syair.
Belum selesai batinnya begitu. Ini Nabi membaca ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Ini bukan kata-kata syair. Sedikit sekali kalian yang beriman. Ini kata-kata Umar dalam hatinya, ini kan syair. Bukan, ini bukan syair. Padahal saat itu Nabi tidak tahu isi hati Umar gitu. Tapi kok kata-kata ini kok pas. Ya, kalau bukan syair berarti kata dukun. Hatinya Umar ngomong ini, wa ma huwa biqauliha kahin qalilam ma tadhakkarun. Ini bukan kata dukun. Loh, ini Nabi jawab lagi ini. Al-Qur'an jawab lagi, bukan kata-kata dukun. Sangat sedikit sekali kalian mengambil peringatan. Jadi Umar itu dialog sama Al-Qur'an. Padahal waktu itu masih kafir. Nah, kita ini udah muslim tapi kadang-kadang nggak mau dialog sama Al-Qur'an. Halo? Nah, kata Ibnu Abbas itu 10 ayat kamu pelajari, kamu pahami lebih aku sukai daripada khatam Quran tapi kamu nggak mau mahamin. Kenapa? Dengan pemahaman ini ada ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah. Kita lagi dialog. Pun begitu, ketika mendengarkan ayat, qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li dzikri. Umar gemetar itu. Katakanlah sungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Gemetar Umar, jatuh pedangnya. Padahal beliau masih kafir sebelumnya. Habis itu baru mencari Nabi Muhammad. Yang tadinya mencari Nabi Muhammad hendak membunuhnya, sekarang mencari Nabi Muhammad hendak beriman kepadanya. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan menjadi wali-walinya, pelindung-pelindungnya, penolong-penolongnya. Amittahadu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Ini al-wali juga dimanakan pelindung. Wallahu wal waliyu. Padahal dialah Allah pelindung yang sebenarnya. Yuhyi al-mauta, yang menghidupkan yang mati. Setiap hari kita ini diperingatkan dengan kematian. Tidur itu mati kecil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan manusia, jiwa-jiwa ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati ketika tidur. Jadi roh kita digenggam oleh Allah ketika tidur. Nah, kita nggak tahu, nggak berkuasa terhadap diri kita, lagi digenggam sama Allah. Itu tentu kadang-kadang kesusahan gitu. Belum lagi begini, ada mata, tapi saat itu gelap. Kalau Allah nggak kasih cahaya, kayak apa susahnya? Akhirnya nyalain lampu, Allah kasih cahaya. Oh, cahaya itu nikmat. Itu cahaya zahir, apalagi cahaya batin. Cahaya kita bisa mengenal Allah. Itu cahaya yang akan kita kenang sampai hari kiamat nanti. Rumah yang megah, jabatan tinggi, mobil mewah, itu di hari kiamat nanti udah nggak ada artinya. Jangan nunggu kiamat, kita mati sudah nggak kita perhatikan, nggak direken itu semua. Tapi kita sujud, kita ngaji begini, kita semalam baca Quran, itu kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, mata ini pernah membaca Al-Quran, kening ini pernah bersujud. Innallaha harraman nar min asaris sujud. Allah haramkan api neraka menyentuh bekas-bekas sujud. Itu yang akan kita kenang. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu habis setelah kita mati nanti. Maka kalau bisa sih memang dianjurkan mati sebelum mati. Apa itu maksudnya? Mati sebelum mati. An-nas niyam wantabahu idza mata. Manusia itu banyak yang tidur, banyak yang mati.
Wantabahu, baru sadar ketika dia mati. Banyak yang lalai, tapi sadar setelah mati. Oh, ternyata sujud itu penting. Ternyata sholat jamaah itu penting. Ternyata sedekah itu penting. Baru sadar. Fakasafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ketika kematian datang, kami singkap itu tirai-tirai kegaiban. Fabasaruka yauma hadid. Pandanganmu jadi tajam, bisa melihat malaikat mungkar nakir, melihat alam ghaib, alam malakut. Sudah bisa tampak semua. Sekarang kan belum tampak. Kita cuma melihat yang syahadah, yang ghaib enggak. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, informasi Al-Qur'an memang ada yang ghaib, dan kita meyakini orang-orang beriman, wali-wali kasih Allah, dia perhitungkan yang ghaib ini, bukan hanya yang zahir. Yang ghaib ini dia perhitungkan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah, ada malaikat kiraman katibin yang selalu menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, dia ngerti persis apa yang kalian lakukan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang diucapkan melainkan ada malaikat raqib atid. Waliullah itu selalu zikrullah, dia mengingat Allah, ma'iyutullah, bersama dengan Allah. Maka ketika turun wahyu pertama itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, itu makna biasa. Kalau Profesor Dr. Mahmud Shaltut, mantan rektor Al-Azhar, Iqra itu bukan hanya bacalah, tetapi lakukanlah, ucapkanlah, berbuatlah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Bi itu ada maknanya itu ma'iyah, berkebersamaan. Beda dengan ilah. Kalau ilah itu menuju. Maka kepada orang tua itu wabil walidaini ihsana. Terhadap orang tua hendaklah berbuat ihsan. Ihsan kepada orang tua itu ma'iyah, kebersamaan. Jangankan orang tua itu baik, orang tua itu enggak baik pun suruh berbuat baik. Karena dianggap enggak baik pun tetap baik. Secara zahir adanya kita secara syariat berasal melalui orang tua. Nah, terhadap Allah tadi disebut yang Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu itu harus bersama, dimulainya, sedang berjalannya, dan akhirnya. Nah, muncul ikhlas itu dari awal. Kalau ikhlas setengah itu kan cuman mungkin dari pertengahan. Ini harta saya sedekahkan, itu baru setengah. Ikhlasnya baru setengah. Kalau ikhlas dari awal, ini harta milik Allah, saya kembalikan ke jalan Allah. Ini harta milik Allah, saya gunakan di jalan Allah. Dari awal udah nggak menyadari ini mau punya saya, memang ini punya Allah, saya cuman dititipi. Itu ikhlas dari awal. Kenapa kalau ikhlas yang dari tengah itu kadang-kadang kita menyebut-nyebut, saya udah berjuang banyak, ini udah berbuat banyak, ternyata nggak dihargai. Karena dia merasa itu milik dia. Ada yang nyumbang ke masjid, ternyata dia usulnya nggak diterima dan lain sebagainya. Loh, saya sudah berbuat, saya sudah nyumbang besar, usul saya nggak diterima. Saya nggak mau lagi lah nyumbang ke situ. Dia sudah merasa itu harta milik dia. Tapi kalau ini dari Allah, saya kembalikan kepada Allah. Harta ini milik Allah. Nikmat dia. Saya telah berbuat baik, saya sekolahin, saya kuliahin, ternyata nggak tahu diri, gede lupa diri. Lah, itu dari awal kamu sudah merasa nyekolahin dia. Tapi kalau kamu katakan ini harta dari Allah, saya gunakan di jalan Allah, saya bantu, ini bagian daripada perintah Allah, udah selesai. Oh, memang bukan milik kita. Itu yang dimaksud ikhlas dari awal. Sama terhadap anak, terhadap istri. Saya berbuat baik sama istri, ini perintah Allah, harta saya gunakan di jalan Allah. Berbuat baik sama istri itu bagian perintah Allah. Khiyarukum linisaikum, sebaik-baik kamu yang baik sama keluargamu, sama istrimu. Dan nanti perkara baik buruknya dia sudah nggak jadi masalah. Kenapa? Kita berbuat baik karena Allah. Tapi kalau kita merasa yang berbuat baik
Itu karena harta kita sudah saya kasih ini, saya semua sudah saya layani, permintaannya sudah saya kasih, ternyata dia nggak tahu diri. Akhirnya ngambek, akhirnya ada rasa dongkol. Kenapa? Merasa berbuat baik, berjasa. Tapi kalau dari awal, ini tubuh jasad karunia Allah, harta karunia Allah, semua ini pertolongan Allah, maka itu sudah selesai. Karena semua ini adalah dari Allah. Lah kalau saya sujudin juga pertolongan Allah, badan sehat karunia Allah. Maka bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Khalaq, yang menciptakan. Ini sifat yang andalan Allah ini. Khalaq ini. Kalau kita nggak bisa minum, nanti mungkin bisa secara zahir ditolong dikasih minum, katakanlah. Tapi kalau khalaq ini, kan memang semuanya Allah yang mencipta. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Allah, bukankah sudah datang masanya di mana dulu manusia itu bukan siapa-siapa, belum disebut apa-apa. 100 tahun yang lalu kita belum ada. Lalu Allah ciptakan kita. Bagaimana kita nggak harus bersyukur kepada Allah? Dulu belum ada dan dicipta menjadi makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu yang terbaik, baik bentuknya, baik termasuk perangkat-perangkatnya, perangkat dohir maupun batin, ini yang terbaik. Padahal Allah bisa saja membuat kita menjadi nyamuk dulu. Saya takdirkan kamu menjadi nyamuk. 2 hari mau makan aja antara hidup dan mati. Ditakdir jadi ayam, 2 bulan dipotong. Ditakdir jadi kambing 2 tahun, sapi 3 tahun, onta 5 tahun. Kita ditakdir jadi manusia. Alhamdulillah. Namanya nikmat ijad, nikmat penciptaan. Belum selesai nikmat imdad. Nikmat imdad itu sarana prasarana kehidupan, makan, minum, rumah, tempat tinggal, oksigen. Rupanya kita nggak pernah berhenti menerima nikmat itu. Kita kan napas nggak pernah berhenti. Maka disebut kullu nafsin, setiap yang bernapas, dha'iqatul maut, pasti akan mati. Jadi setiap napas itu kita merasakan nikmat Allah. Maka sesungguhnya ketika mengingat bersyukur itu ketika kamu bernapas. Padahal kita nggak pernah nggak bernapas. Pemberi hembusan napas pertama adalah Allah, dan berikutnya adalah Allah nggak memberi napas. Kita kalau ngelihat gerakan jantung itu pakai alat, kan cuman kayak klep itu. Ya Allah, ini jantung digerakin sama Allah, memompa paru-paru, kembang kempis 20.000 sampai 24.000 sehari, nggak pernah berhenti. Saya nggak pernah menyadari, tapi Allah selalu memberikan itu, kembang kempis, kembang kempis. Kalau ngempis doang nggak ngembang, mati kita. Allah kasih karunia. Fadkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Di dalam Al-Quran ada fadkurullah, ada fadkuru ala Allah. Ingatlah nikmat Allah, ingatlah Allah. Tapi fadkurullah lebih banyak, mengingat Allah lebih banyak dibanding mengingat nikmat Allah. Ada fattakunar, juga ada fattakullah. Tapi fattakullah lebih banyak. Takutlah kepada Allah, takutlah dengan neraka. Tetapi takut kepada Allah lebih banyak. Hendaklah kamu lihat itu, asari rahmatillah. Kamu perhatikan itu, bekas-bekas rahmat Allah yang ada pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, apa kamu nggak perhatikan? Pada napasmu. Anfus juga maknanya itu nafas, jamaknya itu anfus. Kamu nggak perhatikan. Rupanya Allah itu menyuruh kita memperhatikan. Ketika nafas juga suruh ingat Allah. Ini nafas karunia Allah, gratis. Kalau di rumah sakit kan bayar. Musim corona kemarin tuh betapa ketika orang lihat orang nyesek, masya Allah. Apalagi kalau kita pernah kena mantan-mantan corona kalau ada gitu. Itu wah Allah
napas saja sesek gitu, nggak nyaman sama sekali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhan yang akan kalian dustakan. Jadi perlindungan Allah itu nggak pernah berhenti, waliullah. Nah kalau kita bisa merasakan itu, ya akan menjadi waliullah beneran itu. Bukan hanya yang umum, bahkan yang khusus. Kalau secara umum kan Allahu waliyul mu'minin, orang beriman itu adalah wali-walinya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257, itu 2 ayat setelah ayat kursi. Allah lah wali orang-orang yang beriman. Nanti kita ngelihat cirinya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi ketika orang itu sudah keluar dari gelap menuju cahaya, itu menjadi waliullah ketika itu. Allah telah jadi walinya. Sehingga dia keluar dari, dulu itu nggak mau sholat subuh berjamaah, sekarang subuh berjamaah. Dulu nggak mau taklim, sekarang taklim. Dulu enggan baca Al-Quran, sekarang itu akrab sama Al-Quran, dekat sama Al-Quran. Kalau dulu hidupnya tiap hari handphone, TV, sekarang mah berhenti istirahat, yang dia ingat Quran. Dia belajar Al-Quran. Oh itu sudah menjadi waliullah itu. Dulu mah enggan sedekah, sekarang rajin sedekah. Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sudah menjadi waliullah dia. Enggak usah merasa, tapi begitu Al-Qur'an menginformasikan. Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Beda kalau orang kafir, auliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka itu taghut, sembahan selain Allah. Ketika dia sudah syirik, sudah menyembah selain Allah, maka ketika itu dia sudah menjadikan taghut sebagai walinya, pelindungnya. Yukhrijuhum minadh dhulumat minan nur ila dhulumat, ngajak mereka dari cahaya menuju kesesatan. Ketika itu dia sudah tinggalkan Allah, dia menuju taghut, sembahan selain Allah. Ya kita ini kadang-kadang ya naik turun iman itu, yazidu wa yanqus. Kalau lagi ngaji begini naik ini, wah mungkin 95, 97 naik. Jadi ketika pulang ngelihat masalah, ngelihat perusahaan, ngelihat di luar sana, ngelihat maksiat, itu bisa turun itu. Yazidu wa yanqus. Nah, kadang-kadang malah hilang. Kalau udah hilang itu udah kafir itu. Tapi kalau turun ya masih ada iman, tapi takutnya kurang. Ingat Allahnya kurang. Itu turun. Dan itu informasi Al-Quran juga. Yazidu wa yanqus. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika Allah berikan pertolongan, Allah berikan rahmat, supaya Allah menambah iman itu di atas nikmat yang ada, di atas iman yang ada, tambah imannya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa jazzanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah hunjamkan keimanan dalam kalbumu. Jadi iman juga itu karunia yang luar biasa, sehingga kita punya hati yang mengimani. Dalam kalbu kita, oh semua karunia Allah, saya dicipta sama Allah, dipelihara oleh Allah, ini akan kembali kepada Allah. Wa karraha ilaikumul kufra, dan kamu benci sama kekafiran, nggak percaya sama Allah, sama komunisme, sama ateisme, kamu benci terhadap itu semua. Wal kufra, kekafiran, benci sama isyan, kemaksiatan, itu karunia Allah. Kalau kamu nggak mau zina itu karena Allah kasih karunia. Kalau bukan karena karunia Allah, menahan dari nafsu zina itu berat. Kita punya peluang, punya duit, ada kesempatan, kok nggak mau zina, itu kalau nggak karena karunia Allah berat. Tapi karena Allah karuniai keimanan dan Allah jadikan dirimu benci sama perzinahan, ya saya maunya yang halal istri saya,
Itu mah nggak halal, walaupun mohon maaf secara zahir lebih cantik di luar sana, lebih menggoda, lebih muda gitu. Tapi karena Allah hiasi hatimu dengan keimanan, kamu enggan. Enggak. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah jadikan dirimu benci sama kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Enggak, saya enggak mau. Kan betapa dekat sekarang kita dengan kemaksiatan. Enggak usah jauh-jauh. Maunya prostitusi online. Kita enggak harus datang, dia datang ke rumah kita, kasih alamat aja. Enggak usah jauh-jauh kalau kita mau pergi. Sekeliling kita ini begitu banyak ternyata. Tapi Allah jadikan kamu benci terhadap itu semua. Itu nikmat, itu karunia. Cuman kadang-kadang kita kan enggak pernah memahami Al-Quran dengan didalami begitu. Rupanya Allah karuniakan keimanan. Kita benci sama kemaksiatan. Kita cinta sama anak, cinta sama istri itu nikmat. Apalagi mereka juga beriman. Sayaj'alullah, Allah akan jadikan alladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman, beramal saleh, Allah jadikan fi qulubihim wuddah, dalam hati mereka itu saling mencintai, saling menyayangi. Kita ini diikat dengan tadi keimanan. Allah menjadi wali orang-orang yang beriman. Lah untuk menjadi waliullah ini diawali dengan iradah. Iradah itu gejolak api cinta. Gejolak api cinta kita kepada Allah. Loh, memang cintanya yang zahir. Cinta Allah itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah. Kita ini kan menumbuhkan gejolak api cinta itu gimana? Di antaranya mohon sama Allah. Jadi muter-muter aja itu. Setiap hari kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, tambahkan hidayah. Kalau sekarang kan udah lurus nih, ya tambahkan hidayah itu, biar nambah lagi. Sudah mahabbah sama Allah, biar tambah lagi cintanya sama Allah. Nanti sampai akhirnya kalimat la ilaha illallah terhunjam dalam kolbu. La ilaha illallah. Kalau para ulama menafsirkan kan la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang hak kecuali Allah. Ilah itu juga maknanya kecintaan. Tidak ada yang dia cintai kecuali Allah. La masjud, la mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. La masyhud illallah. Tidak ada yang dia saksikan kecuali Allah. Tinggal lihat daun, ini adalah karya kreasi Allah. Ini ciptaan Allah. Nanti akhirnya itu melihat apa-apa ini, akhirnya sampai melihat maksiat pun, itu yang maksiat juga itu ciptaan Allah loh. Makanya salah ketika orang kok doain itu biar binasa, yang ada itu biar berhenti kemaksiatannya. Yang binasa itu kemaksiatannya, bukan orangnya. Nabi Nuh itu nggak bisa memberi syafaat gara-gara itu. Doain orang-orang kafir biar binasa. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kata Nabi Nuh, Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu dayyara, rumahnya semua binasakan, hartanya, orangnya binasakan semua, sehingga dikasih banjir bah itu. Wala yalidu illa fajran kafara. Mereka itu tidak melahirkan kecuali orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir udah binasain. Itu kan yang menciptakan Allah. Kamu diutus supaya dapat hidayah, malah suruh binasain. Walaupun akhirnya diijabah juga. Bedakan dengan Nabi Muhammad. Arju ayyuhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap
ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Ini semuanya kafir. Aku berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Nuh, la yalidu illa fajirun kafaro. Udah itu nggak melahirkan kecuali orang-orang kafir. Dalam tanda kutip, seperti putus asa, seperti udah nggak ada lagi nih harapan buat orang-orang kafir ini. Karena memang saat itu Nabi Nuh udah dilemparin batu, kotoran, diusir, udah secara dohir memang sudah nggak ada harapan. Tapi Nabi Muhammad dikasih lemparin batu, kotoran, aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Kalau sekarang ini yang hidup ini kafir, mudah-mudahan nanti anaknya beriman, masih ada harapan. Anaknya mudah-mudahan beriman. Itu Nabi Muhammad. Maka ketika mendalami Nur Muhammad, cahaya Muhammad, itu sesungguhnya ya Allah tidak ciptakan alam ini kalau tidak ada Nabi Muhammad. Laula Muhammad ma khalaqtu Adam. Kalau bukan karena Muhammad tidak aku ciptakan Adam. Itu Nur Muhammad itu secara hakiki memang lebih dulu dibanding Adam. Secara zahir jasad itu Nabi Adam duluan. Tapi secara rohani Nabi Muhammad duluan. Jadi ada ciptaan yang rohani tadi, ada yang jasmani. Maka disebutnya ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah bersabda, aku ini sayyid, tuanya anak-anak Adam. Bukan Adam, Adam itu zahirnya. Tapi secara rohani Nabi Muhammad duluan. Allah ciptakan Nur Muhammad, Adam munjadilun hina idin, Adam munjadilun fitinihi. Nabi Adam masih berkubang dalam tanah, masih jadi tanah. Nur Muhammad sudah ada. Dari takdir Nabi Muhammad akan menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi Khatamul Anbiya. Jadi secara rohani Nabi Muhammad lebih tua, tapi secara jasmani Nabi Adam. Nah, kita ini ada dohir jasmani, ada rohaninya. Cuman yang sering kita perhatikan yang jasmani, padahal rohani ini yang akan kembali, roh ini yang akan kembali. Kalau jasmani kan dari tanah, ya kembalinya ke tanah. Nah, kita kembali lagi. Allah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, kita kalau ingin menandai tadi, kita ini keluar dari kegelapan menuju cahaya enggak? Menuju keimanan enggak? Kalau saat itu ya kamu sebenarnya lagi menjadi wali Allah, kekasih Allah. Allah lagi sayang tuh. Kamu sholat subuh, semalam sujud, dibangunkan, kamu lagi menjadi kekasih Allah. Allah pilih kamu. Karena nggak semua orang mau bangun malam. Nggak semua orang mau sholat subuh berjamaah. Kamu lagi dipilih menjadi kekasihnya saat itu. Yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Ada irodah, ditambahkan tadi irodah. Gejolak api cinta untuk dekat sama Allah. Karena hakikatnya perwalian itu juga dimanakan kedekatan. Maka wali perempuan yang akan dinikahi itu ya yang paling dekat. Yang paling dekat siapa? Ya bapaknya. Orang yang dekat. Wali. Allah menjadikan orang-orang yang beriman ini tambah hidayahnya, tambah keimanannya. Nah, kedekatan itu dalam Al-Quran disebutkan ditandai juga dengan adanya kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sama orang-orang yang beriman. Ini kalau dipelajari dari tata bahasa Arab, para mufasir dulu sampai bingung, kenapa kok rahmat Allah qaribun, bukan qaribatun. Dalam bahasa Arab itu kan ya kalau laki-laki dengan laki-laki, gandengannya kata-katanya, perempuan dengan perempuan, mudzakkar dengan mudzakkar, muannas muannas, feminim feminim, maskulin maskulin. Ini kok satunya maskulin, satunya feminim, satunya muannas, satunya mudzakkar. Rahmat kok qaribun bukan qaribatun. Nah, para ulama memeras keringat ini. Bagaimana ini kok bisa Al-Quran mengatakan demikian? Kok kayak ada yang salah gitu. Setelah diperas-peras, dicari-cari, oh inna rahmatallah, sungguhnya rahmat Allah qaribun, disebut qaribun, dekat.
rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat baik. Rupanya muhsin, orang yang berbuat baik lagi, dekat bukan hanya dengan rahmat Allah, tapi juga dekat dengan Allah. Maka qaribun tadi adalah qaribun minallah, bukan hanya rahmatnya tapi juga dekat dengan Allah. Jadi rahmat Allah, Allah sendiri itu qaribun, sangat dekat sama minal muhsinin, orang yang berbuat baik. Kebaikan itu walaupun kadang-kadang sepertinya kecil, kata Nabi, jangan kamu remehkan. Al-Kisah Al-Ghazali lagi nulis, ini semut minum tintanya, dari riwayat lalat. Tapi rupanya beliau punya derajat kewalian, diantaranya membiarkan dia minum. Walaupun terhadap semut, kasih sayangnya. La tahkirannal ma'ruf, kata Nabi, jangan kamu remehkan kebaikan. Boleh jadi itu yang membuat Allah ridho, membuat kamu dekat dengan Allah, menjadi waliullah. Ra'aitu rajulan, aku lihat orang yataqallabu fil jannah, mondar-mandir di surga. Kenapa? Min qata'is sajarah, gara-gara motong pohon ranting itu ke jalan. Orang itu kalau lewat harus nunduk, ganggu, ini dipotong. Dia masuk surga gara-gara itu. Min qat'is sajarah fit thariq. Tumitul ada minat thariq. Cabang keimanan 70 kata Nabi, di antara yang terendah menyingkirkan duri di jalan. Mungkin paku, khawatir ada ban yang nanti kena ketuplis nanti. Nah, khawatir ini nyakitin orang, kena kaki. Mungkin kulit pisang, khawatir ada yang terpeleset. Itu bisa menjadikan dia menjadi ahli surga. Pezina itu dirahmati Allah, menjadi kekasih Allah. Karena apa? Ngasih minum anjing kehausan. Sekelas kiai ulama pun juga belum tentu loh ngelihat anjing-anjing jilat-jilat begitu kemudian ngasih minum gitu. Kadang-kadang dibiarkan, tapi dia ngelihat, oh dia itu kehausan itu. Kasihan dia, makhluk ciptaan Allah. Gara-gara itu kata Nabi, hiya fil jannah, dia masuk surga. Itu kan kayaknya amal sepele gitu. Kenapa? Dalam hatinya ada tanaman kebaikan. Muhsin, ihsan kepada makhluk Allah. Bagaimana kalau kita ihsan sama keluarga, sama anak-anak, sama istri, bikin dia seneng, itu juga menjadi kebaikan yang luar biasa itu. Ada waktu di mana kita buat dia seneng, bukan untuk menyenangkan dalam tanda kutip itu aja, mengawal kalimat la ilaha illallah. Kalau udah kita senangkan dia, diajak sujud seneng, diajak ngaji seneng, diajak baca Quran seneng. Kenapa? Sudah kita senangkan dia. Itu semua dalam rangka mengawal kalimat la ilaha illallah. Pun menyekolahkan anak jadi pintar juga begitu. Apa artinya pintar tapi kalau durhaka? Apa artinya dia menjadi anak yang sukses kaya tapi kalau dia nggak lagi percaya sama Allah, nggak lagi bakti sama orang tua, nggak ada artinya. Maka itu semua demi mengawal kalimat la ilaha illallah, sehingga nanti ngumpul di dunia juga ngumpul di akhirat. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat. Bahkan bukan hanya rahmatnya, Allah sendiri dekat dengan orang yang berbuat baik. Maka kebaikan ini harus kita tanamkan. Nah, ada irodah, gejolak api cinta supaya kita dekat dengan Allah. Nah, bimbingannya tentunya sunnah Rasulullah. Nah, di sini penting untuk terus-menerus mengasah kolbu kita. Namanya ngaji itu ngasah jiwa kita. Kalau yang jasmani ini dengan olahraga, ini udah orang sangat perhatian, ini sakit dikit langsung pengen berobat. Tapi kalau rohani ini butuh yang namanya bimbingan. Nah, bimbingan rohani ini penting. Nah, kalau saya bilang mencari guru sebanyak-banyaknya. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mereka yang mau mendengarkan nasihat perkataan lalu ngikutin yang terbaik. Saya enggak mamagari, kan ada kadang-kadang, oh di sini aja, sama saya aja, yang lain enggak. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Para ulama dulu itu punya guru ribuan. Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, para ahli hadis. Para nabi aja masih berguru. Nabi Musa itu kan digojlok sama Allah. Ketika mengatakan siapa alam mang fil ar, siapa yang paling mengetahui, paling alim, ya, Nabi Musa mengatakan saya. Enggak benar itu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, digojlok sama Nabi Khidir. Ternyata ilmunya Musa enggak ada apa-apanya dalam Al-Kahfi itu. Dan Musa ternyata benar kan? Tidak sabar melihat perilaku Khidir.
melihat perahu bagus dilobangin. Kenapa? Ini perbuatan dolim ini. Perahu bagus kok dilobangi. Sudah kukatakan kepadamu, kamu gak akan tahan hidup bersama aku. Maafkan aku. Aku gak akan ulangi lagi, kata Nabi Musa. Melihat anak kecil soleh dibunuh, itu kan anak soleh, perbuatan melampaui batas. Sudah kukatakan kepadamu, kamu gak akan sabar hidup bersama aku, kata Nabi Khidir. Melihat rumah reot, bertamu suatu kampung, diusir, ditolak. Ngelihat rumah mau roboh, dia benerin. Kita ngapain kayak gini? Kita sudah nggak dihormati lagi di sini, tapi justru diusir-usir, kok malah kamu pakai menyempatkan benerin rumah yang mau roboh. Sudah kukatakan kepadamu, kamu nggak akan tahan hidup bersama aku. Sudah, ini karena udah 3 kali, inilah tempat perpisahan kita. Tapi sebelum itu, biar nggak terjadi fitnah, aku jelaskan. Itu kapal-kapal orang miskin. Di belakangnya ada raja yang suka gosok, mengambil. Ada kapal-kapal setiap yang bagus dia ambil, dia rampas. Daripada kapal itu nanti dirampas, aku tenggelamkan. Jadi nanti raja nggak mengambil kapal itu. Orang miskin nanti kalau datang lagi mencari kapalnya, itu bisa dipakai lagi, tinggal nambal gitu. Oh, berarti baik itu. Terus yang tadi anak, itu anak soleh, orang tuanya juga soleh. Tapi nanti di kemudian hari dia akan membawa orang tuanya kepada kekufuran, nah Allah akan ganti anak yang lebih baik lagi. Wa ma fa'altuhu min amri. Aku lakukan itu bukan karena aku, bukan urusanku, bukan kemauanku, itu perintah Allah, itu urusan Allah, dalam takdir Lauhul Mahfuznya sudah ada begitu gitu. Jadi jangan salahin aku, itu bagian dari kebaikan yang Allah berikan. Nanti Allah akan ganti anak yang lebih baik. Sementara itu rumah yang reot itu punyanya anak yatim. Kana abuhuma sholeha, orang tuanya soleh. Ini juga menjadi isyarat kalau pengen anak-anak soleh itu ya kita berusaha untuk soleh dulu. Jangan hanya jaga kan, jangan hanya mengharapkan, wah mudah-mudahan anak cucuku nanti begini. Kita belum berusaha, kita berusaha juga. Karena abuhuma sholeha, dulu orang tuanya soleh. Nanti mau pulang itu anak-anaknya mau nempatin, maka aku benerin. Nanti tinggal nempatin, di bawahnya ada yang namanya simpanan emas-emasnya. Nanti tinggal anak itu mengambil. Ya sudah, ini perpisahan kita. Baru akhirnya Nabi Musa sadar, ilmuku nggak ada apa-apanya. Sudahlah kalau begitu. Nah, disitulah, makanya saya juga begitu. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kita saling melengkapi. Oh, di sini mendapatkan, di sini mendapatkan ini. Ambil yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Dia mau mendengarkan nasihat, perkataan yang disampaikan, kemudian dia mengikuti yang terbaik. Ada syuruk, mungkin kita akhiri. Ada pertanyaan nggak ini? Kalau nggak ada, kita berdoa. Cukup? Ya, kita munajat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami,
Niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pada kami, pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang mencintai-Mu, hamba-hamba yang Kau cintai, yang menjadi kekasih-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.